Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast akuntansi bersama saya Fiora Indrianti dari SI8. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tema mengenai bagaimana sih cara menentukan passion. Tentunya kita pasti kedatangan narasumber yang sangat spesial. Namanya Kak Miftahul Bilka Subiantoro, berasal dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Oke teman-teman, langsung aja ya kita sapa Kak Bilka. Halo Kak Bilka, apa kabar? Halo teman-teman semua, alhamdulillah baik nih. Kalau Kak Fiora gimana nih kabarnya? Wah, tentu sangat baik, luar biasa nih Kak. Meskipun selama pandemi sering rebahan di rumah, tapi ya gimana ya? Ya pasti tetap semangat dong, ya kan? Nah, oke Kak Bilka, di sini ya teman-teman perlu diketahui bahwa Kak Bilka ini sangat aktif di organisasi. Nah, organisasi yang diikuti Kak Bilka adalah Generasi Pencinta Budaya Jawa Timur, juga Arek Kader Remaja Jawa Timur. Nah, tentunya Kak Bilka ini aktif di organisasi, namun prestasi dari Kak Bilka ini tidak kalah banyak loh teman-teman. Nah, prestasi dari Kak Bilka ini yang pertama adalah juara 2 Lomba Esai Nasional, yang kedua Silver Medal Online Science Project Competition, yang ketiga Honorable Mention Online Science Project Competition, dan yang terakhir adalah Brown Medal Young National Science Fair. Nah, aku mau tanya nih Kak Bilka, gimana sih cara Kak Bilka membagi waktu antara aktif di organisasi dan juga tetap berprestasi? Kalau bagi waktu kan jelas nih. Nah gimana sih cara bagi waktunya? Tentu aku biasanya tuh kayak ngasih jadwal gitu loh sendiri. Jadi tetap di kamarku itu aku pajang kayak tabel besar. Hari ini matkul ini, hari ini gini. Terus tujuanku itu apa, sasarannya itu apa gitu sih. Sama yang paling penting itu kayak bagi waktu antara penting dan nggak penting. Contohnya kalau misal kita ada tugas tuh, kita langsung kerjain aja gitu. Jadi jangan kita kayak nunggu nanti aja dulu deh. Oh ya besok aja gitu, jangan kayak gitu. Jangan nunda pekerjaan gitu. Oke teman-teman, nah berdasarkan dari cerita Kak Bilka itu bisa kita contoh ya teman-teman, bahwa kalau ada tugas itu nggak usah ditunda-tunda, harus segera dikerjakan ya Kak, biar nggak menumpuk kayak gunung kayak gitu. Ya bener banget tuh. Oke, nah baik teman-teman, langsung aja ya kita bincang-bincang sama Kak Bilka mengenai passion. Nah ngomong-ngomong tentang passion, aku mau tanya nih sama Kak Bilka, apa sih makna passion bagi Kak Bilka itu? Pastinya tentu menurut banyak orang, bahkan menurut para ahli, passion itu memiliki pengertian masing-masing nih. Tapi kalau menurutku, passion itu artinya semangat menjalankan action. Nah, gitu tuh. Oke, berarti kayak kemampuan yang sangat kuat gitu ya Kak ya? Iya, jadi yang kita kuat, yang kita keahlian kita, itu namanya passion gitu. Oke gitu ya teman-teman. Nah, bahwa dapat kita simpulkan bahwa passion itu kayak kemauan, dorongan yang kuat yang ada dalam diri kita sendiri, kayak gitu ya Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih passion Kak Bilka? Pasti teman-teman juga pada kepo nih. Gimana sih passion Kak Bilka itu apa sih ya kan? Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Gimana nih Kak? Waduh, kalau passionku tentu banyak nih tentunya kan. Sombong aja dulu nih. Nggak boleh sombong kan. Jadi passionku mungkin ya menurut aku sendiri, atau mungkin banyak orang lain yang mandang itu, aku tuh di passion sama public speaking sama menulis gitu sih. Jadi lanjut ke pengertian passion tadi ya, bukan yang menurut kita aja sendiri, tapi juga menurut orang lain gitu. Berbicara mengenai public speaking, ada nggak sih salah satu tokoh yang membuat Kak Bilka itu jadi kayak termotivasi gitu buat menambah skill public speaking? Ada nggak Kak? Ini kayak role model gitu ya, kayak panutanku. Jadi tentu kalau dulu tuh pas aku kecil itu suka banget sama Coki Sitohang. Lah kalau sekarang itu kan ada tuh yang baru nih, namanya Mbak Nana atau Najwa Shihab gitu. Iya sih, bisa kita ketahui sendiri ya teman-teman bahwa Kak Najwa Shihab itu gimana ya Kak, sangat cerdas orangnya. Nah kalau berbicara itu pakai seni gitu, jadi kan kata-katanya tuh nggak asal, jadi kayak bisa dia dijadikan apa ya, quoter kayak gitu kan ya Kak ya. Bener, jadi public speaking itu kayak berseni, tapi itu juga ingin membangun motivasi seseorang gitu loh. Jadi ngena banget, harus punya pengalaman yang banyak, harus punya apa ya, pemikiran yang out of the box gitu loh. Ya sih teman-teman, jadi aku tuh kalau mandang orang yang public speakingnya lancar itu pasti ngira, oh orang ini cerdas banget nih. Ya pasti teman-teman juga gitu ya, soalnya kalau public speakingnya lancar itu pasti orangnya tuh cerdas dalam mengamati hal-hal sekitar, kayak gitu sih. Nah Kak Bilka, kalau boleh tahu nih, Kak Bilka ini merasa nyaman gak sih sama passionnya? Terus gimana nih rasanya atau pengalamannya dalam mengasah skill public speaking? Kalau nyaman atau enggak,
itu saja nyaman dong, karena apa ya, dari passion aku public speaking itu tuh aku tuh dapat mempunyai banyak ilmu gitu, punya banyak pengalaman. Contohnya aja waktu itu aku pernah menjadi beberapa kali MC di berbagai event-event di sekolahku dulu, bahkan sampai sekarang sih di perkuliahan. Terus saya itu juga pernah tuh mewakili Kabupaten Lamongan buat kayak pidato gitu loh. Nah, dan alhamdulillah sih juga mendapatkan juara. Wih, keren nih Kak Bilka. Nah, tentunya passion itu tidak datang secara gimana ya Kak? Secara kebetulan ya, pasti ada awalnya gitu. Nah, kalau boleh tahu passion dan public speaking ini dari Kak Bilka tuh datangnya gimana sih? Awalnya gimana? Kak Bilka kok tiba-tiba ngerasain, oh aku itu jago public speaking kayak gitu. Gimana nih Kak? Sebelumnya kalau dibilang jago ya belum jago-jago amat lah ya. Tapi kalau secara munculnya gimana sih? Itu menurut aku tuh sudah ada dari kecil, cuman mungkin belum terlihat. Nah, pas waktu aku masuk SMA, itu tuh disuruh kayak MC, kayak mandu teman-temanku gitu loh, buat kayak ada event kayak pramuka gitu atau kemah gitu kan. Lah jadi itu kayak mulai, oh ternyata aku juga bisa MC loh sama dari diriku sendiri gitu. Oh, berarti passion itu datang secara tiba-tiba dan tanpa kita sadari, kita sendiri tuh punya passion, namun mungkin masih belum terlihat ya Kak ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa biasanya passion itu datang karena terbiasa, ya nggak Kak ya? Nah, bener banget tuh. Apalagi nah, pas itu juga pas diriku sendiri tuh kayak terbiasa gitu loh, karena kan emang kayak jadi aku yang jadi ikonnya gitu loh, maksudnya nggak ada lagi yang mau jadi MC, jadi kayak ya udah aku aja. Terus lama kelamaan udah terbiasa MC, ya mau dibawa ke sini bawa ke sini, ya udah gitu. Berarti intinya tuh dipaksa, terbiasa, dan akhirnya bisa kayak gitu ya Kak ya. Oh iya Kak Bilka, katanya tadi itu ya passionnya itu berasal dari kecil ya Kak ya, sejak kecil maksudnya. Nah, emang sejak kecil itu Kak Bilka ngapain aja kok sampai tahu gitu secara langsung, kok oh tahu gini passionku, gimana nih Kak? Nah, sebenarnya dari kecil itu juga belum mengetahui ya, cuman menurut aku secara pribadi sih, meskipun kayak waktu itu kayak di satu sekolah tuh, itu tuh ada perlombaan kayak pidato atau bildacil gitu kan. Nah itu tuh dari kelasku itu diseleksi gitu loh. Sedangkan waktu itu apa ya, aku tuh kayak nggak teranggap gitu loh di sekolah aku waktu sekolah dasar dulu itu. Dengan temenku yang udah kayak sering juara, ya udah itu aja ngikutin. Padahal menurut aku tuh bukannya gimana ya, dia tuh kayak ya udah biasa aja, maksudnya tuh bagus aku loh gitu. Tapi ya udah. Terus pas waktu itu kan juga karena mungkin aku tuh sering nonton kayak film gitu kan. Nah kayak film itu tuh aku tuh sering niruin cara ngomongnya, gini-gininya gitu. Jadi misalnya nih, kalau Kak Fiora nih, apa namanya, ngomong apa gitu ya, ya kalau aku sama Kak Fiora sering-sering dekatan atau ngomong gini terus kan, nanti aku bisa niru cara ngomong Kak Fiora gitu. Jadi bisa dibilang itu kayak impersonate gitu loh. Pokoknya kayak ya udah kayak terbiasa kayak nonton film terus aku tiba-tiba ngikutin gitu. Nah, kalau boleh tahu, apakah passion Kak Bilka saat ini tuh didorong kuat oleh keluarga maupun kerabat nih Kak? Apa malah menentang gitu? Gimana nih? Kalau dari keluarga sendiri tentu saja kayak ya bangga lah ya, meskipun kayak nggak ditunjukin gitu kan. Maksudnya kayak apa ya, aku sendiri pun juga nggak bilang sama orang tua aku kalau misal aku tuh bisa public speaking. Bahkan di rumah itu kayak aku tuh orangnya pendiam gitu loh, tapi kayak pas di luar rumah itu out of the box gitu. Oh, berarti kayak di rumah itu masih pakai topeng. Nah, kalau di luar itu buka topeng gitu ya kayak. Gitu sih. Sama sih aku juga kayak gitu. Soalnya kalau di rumah itu gimana ya? Kadang itu ngerasa malu gitu sama orang tua. Nah, bener banget. Iya kan? Jadi kayak kurang nyaman gitu aja. Padahal kan tempat ternyaman itu di rumah ya Kak. Nah, tapi kalau aku di rumah itu aku merasa itu kayak bukan jadi diri aku sendiri gitu. Jadi kayak di rumah itu jadi pendiam. Apalagi kan aku anak tunggal ya Kak. Jadi ya mau ngomong sama siapa gitu. Kita itu kayak gimana ya, bukan topeng sih, tapi tetap keluarga itu tetap kayak mendukung apapun yang terbaik untuk kita gitu sih menurut aku. Jadi tetap kayak mendukung gitu. Oke, berarti intinya apapun passion kamu itu kayak cobalah berbicara kepada orang tua. Nah, untuk atas dasar penolakan atau dukungan itu urusan belakang ya Kak. Pokoknya keluarga itu yang penting harus tahu minimal lah ya, kayak gitu. Oh iya Kak Bilka, berbicara mengenai passion ini, minta tolong dong, gimana sih cara Kak Bilka atau tipsnya apa tuh dalam menemukan sebuah passion? Gimana Kak tipsnya?
tentu saja kan tadi aku udah bilang tuh, kita tuh harus memiliki tujuan atau target. Nah, targetnya kita tuh mau gimana sih? Kalau misal aku kan mau jadi kayak Mbak Nana atau Najwa tuh, yang cerdas banget kan. Nah, terus yang kedua itu kita harus menggali diri dari rasa yang kita miliki. Kita maunya apa? Ya udah kita turutin aja dulu. Meskipun kita juga nggak tahu kan kedepannya gimana. Terus juga kita harus mengetahui nih, menganalisis SWOT diri kita sendiri. Jadi gitu dimulai dari kelebihan hingga kekurangan kita. Misal kelebihan kita itu, oh kelebihan aku itu public speaking. Terus kekurangan aku itu namanya itu nggak jelas lah. Itu tuh gimana sih cara mengatasi problem tersebut lah gitu. Terus tentu saja kita itu apa ya? Apa sih yang membuat kita itu nyaman gitu loh. Selain itu juga kalau misal kita nih bukan disuruh sih, lebih bilang diminta tolong. Misal aku tuh kan awalnya nggak tahu kalau cara speaking, diminta tolongin kayak gini, kamu MC kayak gini-gini, ya udah kita jawab ya aja gitu loh. Maksudnya siapa tahu dari itu tuh kita muncul tuh passion kita udah tahu gitu. Iya sih Kak, benar. Dari dulu ya juga pernah nih, aku cerita sedikit pengalaman ya Kak ya. Bahwa dulu itu aku tuh waktu kecil itu disuruh nari sama nyanyi, padahal aku sendiri tuh nggak pernah nari dan juga nggak pernah nyanyi. Ya udah aku coba aja. Ternyata nari itu bukan passionku sampai saat ini, dan aku ngerasa nari itu bukan passionku. Jadi menurut aku lebih suka menyanyi dan mungkin passionku ada di sini. Jadi kayak biasanya di rumah itu aku sering-sering nyanyi sendiri, apalagi di kamar mandi pasti suaranya enak banget ya Kak. Menyanyi kamar mandi. Iya, jadi menyanyi kamar mandi nih. Oke Kak, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak untuk Kak Bilka. Apa sih yang Kak Bilka ingin capai atau ingin gapai dalam passion itu? Kayak gimana sih? Apa sih yang Kakak impikan dari passionnya Kak Bilka itu sendiri? Kayak gitu Kak, gimana nih? Nah, ini juga buat teman-teman semua ya. Kalau kita memiliki kelebihan, memiliki passion kita sendiri, itu tuh tentu saja kita harus bermanfaat nih untuk orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita nih. Kita juga harus kayak ya bahagiain lah ya kan, yang dari kecil sampai besar kan ya kita juga dididik, diasuh lah ya. Pokoknya tentu saja bermanfaat bagi orang lain, apalagi orang tua gitu sih. Tapi BTW Kak Bilka, kok saya lupa ya? Kak Bilka kan ini jurusan perawat ya. Nah, gimana nih kok bisa apa ya, kalau saya katakan ya nggak balance gitu sama public speaking. Nah itu menurut Kak Bilka itu gimana sih? Kalau menurut aku secara pribadi ya nggak apa-apa dong, meskipun nantinya aku mau jadi perawat, tetap aja butuh public speaking. Jadi menurut aku passion public speaking itu bisa dibuat di mana aja, kapanpun. Nah terus juga gimana ya, kalau saya aku perawat nih, ya nggak harus di perawat itu aja, tetap aja kayak butuh percabangan gitu loh. Maksudnya kita tuh harus bisa jadi multi talent gitu loh. Jadi bukan hanya fokus pada satu titik itu aja, kita harus bisa bercabang gitu sih menurut aku. Oke, nah berarti apapun itu pekerjaan kita, apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau kita ada passion, tentunya kita nyaman di passion itu. Nah, yang penting itu nyaman. Iya betul, berarti kuncinya itu nyaman ya Kak. Apapun yang dikatakan orang, kok perawat gini sih, kok perawat jadi MC, kok perawat jadi gini kan, ya nggak peduli apa kata orang, yang penting itu kan kita nyaman di situ. Pede aja dulu. Nah oke, gitu ya teman-teman. Jadi intinya tuh harus pede sama passion yang kita miliki. Oke Kak Bilka, mungkin itu saja ya Kak bincang-bincang dari kita dari Prodi Akuntansi ke Kak Bilka nih. Sebelumnya terima kasih loh Kak, udah mau saya undang nih jadi narasumber saya. Terima kasih ya, tadi avokadonya itu enak banget loh. Aduh bohong banget nih. Kak Bilka mungkin bisa ini kasih closing statement nih buat teman-teman biar apa ya, biar semangat gitu menggali passionnya yang belum menemukan. Kalau pesan aku atau closing statement dari aku sih, apapun passion yang kamu miliki itu tetap kembangin aja. Nah sedangkan kalau yang bagi teman-teman yang belum menemukan nih passionnya itu apa sih, entah nyanyi, entah public speaking atau apapun itu, udah tetap kalian pede aja dulu. Kalau mau disuruh ngapain ya udah kalian turutin aja. Selain itu juga kayak pokoknya tetap gali gitu loh, tahu kelebihan diri kita masing-masing. Karena saya percaya bahwasanya manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu sih Kak Afi menurut aku. Oke Kak Bilka, terima kasih. Nah teman-teman, dari penjelasan Kak Bilka tadi dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya passion itu berawal dari diri sendiri. Nah bukan dari omongan orang lain ya Kak, tapi tidak menutup kemungkinan omongan orang lain itu juga termasuk passion kita. Jadi bagi teman-teman yang belum menemukan passion itu terus digali ya teman-teman. Jangan merasa kayak
oh aku itu nggak punya passion, aku tuh nggak punya kelebihan, padahal kalian itu punya tapi belum disadari. Nah, bagi teman-teman yang belum menentukan passion atau belum menemukan passion, tetap semangat dan jangan berhenti mencoba untuk melakukan apapun yang menurut teman-teman nyaman. Bisa jadi itu merupakan passion kalian. Oke Kak Bilka, dari saya cukup sampai di sini ya Kak ya. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya dan Kak Bilka. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.